Halo. Halo. Halo Bapak. Ya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suci Oke. laku. Kita mulai ya. Gimana, sudah ada yang diunggah videonya? Bapak, teman-teman itu terkendala ini Pak, terkendala sinyal. Jadi kalau untuk upload sekarang di YouTube itu apa namanya, nggak bisa, susah. Nggak sempat. Tolong proses pengiriman, Pak. Berarti untuk ini belum bisa ya? Belum, Bapak. Ya, dilaporkan saja ya. Apa buku-buku yang ditemukan seperti apa, terus kira-kira ekonomi pembangunan itu tentang apa ya? Oke, bisa satu persatu ya. Mohon maaf, Bapak, ini buku saya belum datang. Kenapa? Buku saya belum datang. Belum dapat buku? Sudah dapat, kan online, tapi belum datang, Pak. Yang datang saja. Siapa yang coba dimulai, siapa? Silakan. Siapa dulu? Mariatul ya. Silakan, bukunya apa, lalu kan sudah membaca dan sudah membuat video ya. Bisa disampaikan ya. Iya Pak. Barusan saja baru ngirim videonya. Buku saya Pembangunan Ekonomi, penerbitnya Erlangga, seperti ini. Ini edisi ke-11 jilid pertama. Buku ini karya Michael Petorado dan Stephen C. Smith. Nah, di video saya bahas reviewnya yang bab pertama, yaitu pengantar pembangunan ekonomi dalam perspektif global, lalu studi ekonomi dan pembangunan, lalu peran penting 3 pilar nilai pembangunan, dan peran penting perempuan dalam pembangunan ekonomi. Seperti itu, Pak. Ya, coba diceritakan ya, nanti biar teman-teman bisa merespon ya. Jadi di bab pertama ini ada 4 subbab. Yang pertama yaitu pengantar ekonomi pembangunan dalam perspektif global, lalu studi ekonomi dan pembangunan, lalu arti penting nilai-nilai dalam ilmu ekonomi dan pembangunan, dan yang terakhir adalah peran penting perempuan dalam rangka pembangunan ekonomi. Nah, sekilas pandangan mengenai adanya berbagai pertanyaan mengenai proyek mengenai istilah pembangunan ekonomi.
Yaitu yang pertama, mengapa kemakmuran berdampingan dengan kemiskinan yang parah. Tidak hanya dalam benua saja, dalam lingkup benua yang sama saja, akan tetapi dalam lingkup negara yang sama atau bahkan kota yang sama. Lalu mungkinkah masyarakat yang tradisional, yang tidak produktif, dapat berpendapatan yang tinggi? Lalu selanjutnya, sejauh mana aspirasi pembangunan negara-negara miskin terbantu atau malah terhambat oleh kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh negara-negara maju atau negara-negara kaya yang lainnya. Lalu buku ini dirancang untuk mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai masalah, yaitu tujuan dan prospek dalam pembangunan ekonomi ini, dengan berfokus pada keadaan yang mengenaskan dari setengah atau bahkan lebih penduduk yang ada di bumi ini berada dalam kemiskinan yang absolut. Terdapat pemahaman yang mungkin kali atau bahkan lebih penting bagi mahasiswa yang berada di negara maju, yaitu ketika bumi ini terasa lebih kecil seiring dengan berkembangnya sektor transportasi dan komunikasi yang semakin modern. Nah, di masa yang akan datang mungkin di bumi ini akan makin saling berkegantungan. Lalu studi ekonomi dan pembangunan ini merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi dan ekonomi politik yang terbaru. Lalu meskipun di buku ini mengklaim bahwa Adam Smith merupakan ahli ekonomi pembangunan yang pertama, di dalam buku Adam Smith sendiri yang berjudul Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776 yang menjadi sebagai pelopor literatur pertama pembangunan ekonomi. Meskipun studi ekonomi pembangunan sering bersandar dalam prinsip dan konsep yang relevan dari berbagai ilmu ekonomi yang lainnya, baik dalam bentuk yang standar maupun dalam bentuk yang sudah termodifikasi. Lalu ilmu ekonomi pembangunan atau yang biasa dikenal dengan istilah development economics memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Selain berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif, yaitu pengalokasian sumber daya yang langka atau yang belum terpakai sekalipun dikelola secara efektif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk pertumbuhan sumber daya itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, bidang studi ini juga harus menghubungkan dengan mekanisme ekonomi, politik, sosial, atau bahkan lembaga-lembaga, baik lembaga publik maupun lembaga swasta yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan yang lebih cepat. Nah, ilmu ekonomi pembangunan ini harus berfokus dalam mengurangi mekanisme yang membuat baik keluarga, daerah, atau bahkan negara yang secara keseluruhan yang masih dalam perangkap kemiskinan di masa yang akan datang dapat menghasilkan strategi yang paling efektif untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan tersebut. Nah, studi pembangunan ekonomi ini sendiri bertujuan untuk membantu mahasiswa berpikir secara sistematis tentang berbagai masalah dan isu ekonomi, serta merumuskan pertimbangan dan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip analitis yang relevan, serta informasi statistik yang andal. Nah, arti penting dari nilai-nilai dalam ilmu ekonomi pembangunan ini sendiri, konsep dari inti pembangunan dan modernisasi ekonomi mewakili nilai eksplisit dan implisit mengenai tujuan yang ingin dicapai dan tujuan yang ingin diungkapkan. Lalu perekonomian sebagai sistem sosial, tuntutan untuk melangkah yang jauh lebih dari ekonomi yang sederhana. Upaya memecahkan masalah dalam rangka pembangunan merupakan tugas yang rumit. Akan tetapi upaya untuk meningkatkan produksi nasional, peningkatan taraf hidup, dan memperluas kesempatan kerja secara keseluruhan tidak hanya terkait dalam sejarah maupun harapan, nilai-nilai intensif, sikap,
dan kepercayaan lokal, serta struktur lembaga dan kekuasaan di tingkat masyarakat domestik maupun global, tetapi juga berkaitan dengan hasil langsung dari perhitungan dari variabel ekonomi strategis itu sendiri, contohnya seperti tabungan, investasi, lalu harga produk dan faktor, serta nilai tukar valuta asing. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Sujatmoko, yaitu salah satu cendekiawan Indonesia dan juga merupakan mantan rektor dari United Nations University atau Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Tokyo. Selanjutnya yaitu peran penting perempuan dalam pembangunan ekonomi. Kaum perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam drama pembangunan ekonomi. Kenyataannya menunjukkan bahwa kaum perempuan secara global lebih miskin daripada kaum laki-laki. Mereka juga memiliki akses kesehatan, pendidikan, dan berbagai bentuk kebebasan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, perempuan memiliki tanggung jawab utama, yaitu mengasuh anak dan sumber daya yang mereka miliki. Untuk memikul tanggung jawab itu menentukan dapat atau tidaknya kaum perempuan ini memutus siklus pewarisan kemiskinan dari generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya. Anak-anak membutuhkan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Nah, dari berbagai studi yang telah dilakukan di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa kaum ibu atau kaum perempuan cenderung menggunakan lebih banyak penghasilannya yang mampu diperolehnya bagi kemaslahatan anak-anak mereka, ditimbang dari kaum laki-laki. Kaum perempuan juga meneruskan nilai-nilai penting kehidupan kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu, agar dapat menghasilkan dampak pembangunan ekonomi yang signifikan, suatu masyarakat harus memberdayakan dan menginvestasikan sumber daya bagi kaum perempuannya. Seperti itu Pak review saya dari buku Pembangunan Ekonomi bab pertama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ini yang lain bisa memberikan respon. Silakan. Ada pertanyaan atau ada diskusi lebih lanjut dari yang dipresentasikan oleh Mbak Mariatul. Silakan. Mbak Maria. Iya, dia Ayu. Silakan dia Ayu. Mbak Maria, izin bertanya ya Mbak ya. Tadi saya kurang begitu menangkap bagaimana perempuan berperan dalam pembangunan ekonomi satu negara. Bisa didengar Mbak? Iya bisa Mbak. Kedengaran nggak? Bentar ya. Nggih Mbak Dia sampun. Nggih, ya. Lebih jelas mengenai itu ya, peran perempuan ya. Ya. Ya, bentar ya. Oke, saya sambil baca bukunya ya. Nah, di sini di buku ini menyajikan bahwa para ilmuwan pembangunan umumnya memandang bahwa kaum perempuan memainkan peran penting dalam drama pembangunan perekonomian. Nah, menurut para ilmuwan ini menunjukkan bahwa ternyata kaum perempuan secara global itu kenyataannya itu lebih miskin ketimbang kaum laki-laki. Nah, ini dikarenakan mungkin karena di buku ini kaum perempuan memiliki akses kesehatan, lalu pendidikan, dan memiliki kebebasan yang lebih sedikit dibandingkan kaum laki-laki. Lalu kaum perempuan juga memegang
tanggung jawab utama yaitu mengasuh anak. Jadi kan sebagian besar kalau mayoritas perempuan ya kalau di berbagai dunia maupun di Indonesia juga kan karena mereka di samping kesempatan untuk bekerjanya itu sedikit kalau mereka itu sudah punya anak. Contohnya kalau kita melamar pekerjaan, nah ke suatu perusahaan tertentu. Nah, sebagian besar syaratnya kalau bagi perempuan itu untuk melamar pekerjaan itu tidak boleh menikah ataupun tidak boleh punya anak terlebih dahulu. Nah, inilah yang menyebabkan kesempatan perempuan yang sudah menikah maupun kesempatan perempuan yang sudah punya anak itu untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih sedikit dibandingkan kaum perempuan yang masih belum menikah dan masih belum mempunyai anak, seperti itu. Nah, kebijakan inilah yang mendasari bahwa perempuan juga punya peran penting dalam pembangunan perekonomian, seperti itu. Mungkin ada yang mungkin kurang jelas Mbak Dia atau perlu saya tambahkan lagi? Ya, sudah Mbak. Terima kasih. Mbak Maria. Ya. Iya, Mbak Dia. Halo. Silakan. Nggih. Oke, Mbak. Mau sedikit bertanya, Mbak, terkait review buku yang Mbak sampaikan tadi. Salah satunya terkait masyarakat miskin yang kurang produktif. Nah, di sini kan kita lihat dari segi pembangunan ekonomi. Nah, pertanyaan saya di sini, mungkinkah masyarakat miskin atau yang tidak produktif itu memberi sumbangsi terhadap pembangunan ekonomi gitu, Mbak? Iya. Pertanyaannya, mungkinkah ya Mbak Dian ya? Ya, mungkinkah kaum miskin yang tidak produktif dapat masyarakat miskin atau yang tidak produktif memberi sumbangsi? Memberi sumbangsi terhadap pembangunan ekonomi. Iya. Kalau menurut saya jawabannya mungkin bisa menurut saya itu bisa dalam membangun perekonomian dengan cara diberi kayak pelatihan atau penyuluhan pekerjaan atau dilatih untuk produktif. Contohnya kan kalau kaum-kaum di pedesaan biasanya ada usaha padat karya atau koperasi usaha atau pinjaman usaha seperti itu yang dinaungi oleh pemerintah guna membangun perekonomian pedesaan yang ada di sana. Jadi mereka itu diberi pelatihan untuk keahlian membuat sesuatu atau keahlian untuk melakukan jasa dan lain sebagainya seperti itu. Contohnya kayak di sini kalau di Sidoarjo sini itu ada kayak pelatihan bagi kan karena di Sidoarjo sini batik di Sidoarjo sini kan kurang itu ya. Maksudnya pamornya masih kurang kalah dari batik yang ada di Jogja atau Solo atau Semarang. Padahal Sidoarjo sendiri punya ciri khas batik, akan tetapi masyarakat di sini itu kurang mengelolanya. Jadi kalau masyarakat di sini itu diberi penyuluhan dari pihak setempat yaitu dinas daerah setempat di sini untuk dibuatkan suatu kayak penyuluhan keahlian. Jadi kayak dilatih untuk membuat batik motif ciri khas Sidoarjo itu untuk bertujuan untuk bisa masuk ke pasaran nasional maupun pasaran internasional seperti itu. Karena batik di Sidoarjo sini juga nggak kalah bagusnya dari batik yang ada di Jogja maupun Semarang maupun Solo seperti itu. Salah satu contohnya itu peran penting mampukah masyarakat miskin atau tidak produktif dalam pembangunan ekonomi? Jadi jawaban saya pasti mampu apabila ada kerjasama dari instansi atau pihak terkait untuk mewujudkan tujuan tersebut. Seperti itu Mbak Dian. Mungkin ada tambahannya atau masih belum jelas? Oke Mbak, jawabannya cukup jelas sekali. Salah satu caranya dengan
mengikutsertakan UMKM ya, Mbak. Iya, Oke, terima UMKM kasih, ya. Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang coba ditanyakan ke Mbak Mariatul. Assalamualaikum Mbak Mariatul. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam Mbak Tri. Mohon izin cam ya Pak sinyalnya. Mbak Mar, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin sudah dijelaskan ya. Kalau menurut Mbak Mariatul, kalau di buku ini itu yang memiliki peran besar di dalam pembangunan ekonomi itu siapa Mbak? Makasih. Bisa didengar Mbak? Oh iya, bisa Mbak. Jadi tadi yang mempunyai peran penting ya dalam pembangunan perekonomian di buku ini. Iya Mbak. Seperti itu nggih? Oke. Untuk jawaban saya Iya, dari Mbak. saya baca, saya di sini masih baca bab 1 saja ya. Jadi kalau menurut di bab 1 ini peran penting atau peran yang paling penting dalam pembangunan ekonomi di buku ini adalah kebijakan pemerintah setempat atau negara maupun baik dalam pemerintahan paling kecil yaitu RT RW sampai pemerintahan negara. Jadi mereka memiliki peran-peran penting masing-masing dalam tujuan pembangunan ekonomi mereka. Jadi kalau instansi kayak paling kecil kayak contohnya kabupaten atau kecamatan itu seperti kayak membuat UMKM, lalu membuat penyuluhan pelatihan seperti itu guna membangun perekonomian daerah setempat. Jadi mungkin dari daerah terkecil itu sudah dibangun perekonomian, lalu dalam lingkup yang luas contohnya seperti kayak negara itu bisa bekerjasama dengan negara asing atau negara yang lebih maju guna memajukan perekonomian yang ada di negara tersebut. Seperti itu kalau di buku ini. Lalu, iya seperti itu. Jadi memaksimalkan seluruh aspek perekonomian yang ada dalam lingkup paling kecil yaitu kota atau kabupaten sampai ke negaranya. Jadi semua itu aspek semua pasti ada peranan, semuanya harus bekerja sama. Seperti ya, Mbak, itu. Kalau pemerintahan daerah mungkin membuat UMKM, lalu membuat pelatihan atau penyuluhan, lalu pemerintahan pusat bisa menganggarkan dananya untuk pembangunan UMKM atau pelatihan tersebut. Seperti itu, mungkin dengan bantuan dari negara asing atau pinjaman dari IMF, seperti itu. Seperti itu Mbak Tri, mungkin ada tambahan lagi atau sudah jelas? Kalau misalnya ya Mbak, kalau kan ada pemerintah pusat ya, kalau menurut Mbak Mar, perannya pemerintah pusat penting nggak sih? Soalnya kan semua kebijakan juga ada di pemerintah pusat, masalah untuk pembangunan ekonomi kita kayak gitu Mbak. Menurut Mbak Mar paling sentral nggak sih gitu? Gimana yang terakhir? Gini kan ada pemerintah pusat, jadi kan semua kebijakan jadi pemerintah pusat mengenai pembangunan ekonomi kan. Ya, menurut Mbak Mar, pemerintah pusat itu menjadi sentral atau bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi nggak? Soalnya kan kalau menurut saya semua kan ada di pemerintah pusat. Iya, benar. Jadi kalau sentralnya, mungkin pusatnya, mungkin di ekonomi, di pemerintahan pusat ya, karena pemerintahan pusat sendiri kan memiliki kendali atau memiliki andil dalam mengatur
mekanisme pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Jadi ya memang pemerintahan pusat itu merupakan sentral dari pembangunan perekonomian. Jadi tujuannya itu diarahkan ke pemerintahan pusat. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membangun perekonomian di pemerintahan pusat. Tetapi kan caranya kan harus dari bawah dulu, jadi harus dari pemerintahan paling bawah dulu, lalu baru bisa langsung ke pusat. Jadi kalau pembangunan langsung pusat, itu nanti pembangunan perekonomiannya kan tidak merata. Contohnya kalau pembangunan perekonomian sentral pusat, contohnya kalau di Jakarta saja dibangun perekonomiannya. Jadi yang perekonomian terbangun itu hanya di pemerintahan pusat saja, tetapi di pemerintahan daerahnya itu tidak. Nanti kalau disirkulasi atau kalau di rata-rata itu masih jauh, karena seperti kalau di Indonesia sendiri kan pemerintahan pusatnya kan contohnya di Jakarta, sedangkan wilayah Indonesia ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Kalau dibangun di pemerintahan pusat saja pembangunan ekonominya, tetapi di daerah-daerahnya itu tidak, maka kalau nanti di rata-rata sesuai negara itu masih dalam angka yang kecil, karena yang dibangun hanya di Jakarta saja, sedangkan di daerah-daerah yang lainnya kan cukup luas, seperti itu. Iya Mbak Mar, berarti intinya kerjasama antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat, kadang itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pemerintahan pusat juga dilakukan di pemerintahan daerah-daerah juga gitu kan Mbak ya. Jadi intinya harus sama-sama menjalankan, jadi pemerintah pusat sama pemerintahan di daerah gitu ya Mbak. Terima kasih Mbak Mar. Seperti itu Mbak. Sama-sama Mbak Tri. Ada lagi yang bertanya ke Mbak Mariati? Jadi ini bagus ya Mbak Mariati ya presentasinya. Ada yang bertanya lagi? Saya Mbak Maria boleh izin menambahi Pak sedikit. Oke. Silakan. Iya. Soalnya biar enggak rancu gitu. Ada istilah pertumbuhan ekonomi dan ada istilah pembangunan ekonomi. Ini dari buku yang saya baca. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif. Jadi adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Jadi misalnya kayak tadi yang sudah Mbak Mar jelaskan, saya sangat setuju mengenai adanya dukungan dari pemerintah untuk UMKM seperti itu kalau menurut yang buku saya baca ya itu masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini bagian dari pembangunan ekonomi gitu. Karena pembangunan ekonomi ini lebih bersifat kualitatif, bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi saja, bukan hanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya saja, akan tetapi juga dari perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input dari berbagai sektor perekonomian, misalnya lembaga, pengetahuan, sosial, dan juga teknik. Seperti itu. Jadi mungkin kalau pembangunan ekonomi itu cakupannya lebih besar gitu ya Mbak? Dari semua sektor gitu dibangun. Jadi dari sektor terkecil sampai sektor terbesar itu harus dibangun dari perekonomian. Mungkin itu Mbak Mar, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ya bagus ya. Tambahannya bagus ya. Betul ya. Iya, jadi dua istilah itu memang berbeda dan sudah dijelaskan oleh Mbak Dia ya. Ada lagi misalnya yang menambahkan, yang bertanya, kelas ini bagus ya, efektif ya. Ada lagi pertanyaan?
Mbak Mariatul ya. Tadi kan ada beberapa ini teman ya yang sudah memberikan banyak pertanyaan dan penekanan ya. Misalnya gini Mbak Mariatul kan di Sidoarjo ya. Iya Pak. Ya ini biar biar mata kuliah kita ini tidak hanya teoritis ya, tapi juga paham istilahnya empiriknya seperti apa ya. Ini tadi kan ada beberapa teman ya yang memberikan catatan dan nah kalau bisa itu memang kita kita paham teori. Tadi Mbak Mara itu sudah banyak memberikan teori dan mungkin yang perlu istilahnya biar masyarakat juga terbantu dengan kita ya. Jadi kita itu kuliah juga bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi masyarakatnya. Ini saran saya atau mungkin nanti Mbak Mara itu bisa membuat sebuah video ya. Tadi ada beberapa poin ya, misalnya gini, apa betul bahwa beban kerja perempuan itu sangat tinggi ya. Nah, nanti Mbak Mara itu bisa bertanya ke tetangganya ya, mewawancari perempuan yang mungkin yang diwawancara itu yang seperti apa ya? Mungkin perempuan yang ada dua ya, perempuan yang tidak bekerja sama perempuan yang bekerja di luar ya. Nah, kira-kira misalnya boleh wawancarai keluarganya sendiri juga boleh, wawancarai tetangganya juga boleh. Nah, istilahnya ini menarik ya nanti ya, misalnya Mbak Mariatul misalnya wawancara sama mereka yang bekerja di sektor publik, wah itu beban kerjanya luar biasa misalnya kan tadi ya. Sama yang hanya bekerja di publik ya, hanya bekerja di domestik ya misalnya. Nah ini seperti apa sehingga nanti kita itu punya data empiris ya. Oh jadi memang kuliah ini perlu pengalaman empiris ya. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya tadi ada pertanyaan, ini kan yang pertama kan pertanyaan dari dia ya. Nah, yang kedua itu pertanyaan dari Dian ya. Nah, tadi Dian mengatakan apa betul bahwa masyarakat miskin itu tidak produktif ya. Nah, sekarang misalnya Mbak Mariatul tadi kan video 2 bisa juga membuat video tentang apa betul bahwa masyarakat miskin itu tidak produktif ya. Wawancara aja ke masyarakat miskin yang di tetangganya, di sekitarnya ya, di Sidoarjo. Nah itu apa betul mereka itu tidak produktif? Atau produktif cuma kesulitan pemasaran? Atau apa? Jadi kendalanya apa? Kalaupun tahu tidak produktif itu kendalanya apa misalnya? Jadi ini perlu kita punya semacam pengalaman empiris ya. Jadi kadang-kala itu masyarakat di sekitar kita itu sangat kompleks ya. Tetapi karena selama ini kan dianggap semacam dianggap sesuatu yang biasa. Nah, sekarang kita coba ingin mengkaji tadi itu kalau dari tataran teori sudah diberikan oleh Mbak Mariatul ya. Sekarang tinggal empirisnya seperti apa? Apa betul bahwa masyarakat miskin itu tidak produktif ya? Dulu orang Belanda mengatakan iya masyarakat itu pemalas ya. Masyarakat pemalas. Tetapi ada sebuah buku yang dari Malaysia itu menolak pendapat bahwa masyarakat itu malas. Sebenarnya mereka bekerja, sebenarnya mereka itu bekerja keras, mereka itu produktif, cuma mungkin problemnya adalah atau problemnya adalah yang dikatakan tadi Mbak Mariatul itu bahwa sebenarnya pembangunan ekonomi itu terkait dengan kebijakan ya. Jadi dari paling bawah dari RT RW sampai ke pusat. Apakah ada problem di situ masalahnya ya? Nah, jadi ini sangat bagus. Atau tadi Mbak Mariatul juga tadi bisa juga membuat video tentang batik di Sidoarjo. Tadi statementnya Mbak Maria tadi kan batik di Sidoarjo itu masih kalah dengan di Jogja. Apa betul itu ya? Itu kan Sidoarjo kan sangat terkenal dengan batik tulisnya ya. Ada di kota itu ya. Nah, Mbak Mariatul bisa wawancara ke mereka seperti apa sih sebenarnya perjalanan pengrajin batik di Sidoarjo itu. Sampai mana mereka ekspor, lalu kendalanya apa sekarang kan gitu ya. Memang Sidoarjo sangat terkenal dengan batik tulisnya itu ya. Nah, jadi ini tadi kan asumsi-asumsi ya, banyak asumsi-asumsi teoritis, lalu kita akan uji secara empiris apa betul bahwa batik Sidoarjo itu
istilahnya mengalami kemunduran. Nah, kalau kemunduran itu kesulitannya apa yang paling penting itu. Nah, sehingga nanti itu dibuat video lalu diunggah ya di channel itu. Jadi ini tawaran mana yang mau diwawancarai ya. Atau tadi yang terakhir yang dari kalau nggak salah dari Mbak Tri Suci tadi itu, apa betul bahwa apa sih yang paling menentukan dalam proses pembangunan itu kan? Tadi kan adanya kebijakan atau regulasi ya. Nah, tadi juga sudah disinggung misalnya tidak sinkron antara pusat sama daerah ya, antara kewenangan yang lebih tinggi sama yang paling bawah ini tidak sinkron. Nah, bisa juga Mbak Maria ini wawancara ke yang paling bawah ya, mungkin kelurahan atau kepala desa di situ ya. Seperti apa sih sebenarnya problem pengentasan kemiskinan misalnya kok agak sulit ya. Nah, itu kan banyak program-program kemiskinan ya, program-program pengentasan kemiskinan, tetapi kenapa kok tidak jalan kan gitu ya. Banyak program-program, banyak regulasi, tetapi kenapa kok tidak jalan. Nah, jadi video-video ini boleh memilih, boleh semuanya juga boleh. Saya lebih suka kalau Anda aktif karena apa? Karena agar kuliah kita ini tidak hanya bermanfaat bagi kita sendiri, bagi dosen dan mahasiswa, tapi juga bagi masyarakat ya. Karena laporan-laporan empirik ini yang mungkin masih begitu miskin di Indonesia ya. Jadi kita ingin bahwa kuliah kita ini juga bermanfaat. Bagaimana? Silakan ditanggapi Mbak Maria. Oke Pak. Ya mungkin nanti saya wawancara yang perempuan dulu aja kayaknya Pak. Kayaknya perempuan. Sudah ada untuk perempuan yang bekerja atau yang bekerja di publik atau domestik? Oke, perempuan yang bekerja. Mbak Maria ini tinggalnya di mana? Di Sidoarjo mana? Sidoarjo Kota, Pak. Nah, kan dekat dengan Batik Tulis itu ya. Iya, sudah pernah ke sana? Sudah. Sebelumnya ambil skripsi di sana, tapi nggak. Oh, nggak jadi. Oh. Kata dosen pembimbing saya waktu itu skripsi batik sudah banyak yang pakai, jadi nggak jadi pakai skripsi batik. Oh, begitu ya. Iya, karena Batik Tulisnya Sidoarjo itu bagus juga ya, fenomenal ya. Banyak pembimbing mahasiswa yang saya bimbing juga ambil tesis ya tentang batik itu ya, tentang batik. Nah, atau batik tadi yang mana kira-kira yang menarik pada yang mau dilaporkan ke kita atau ke masyarakat ya? Seperti itu ya. Nanti kita tunggu ya. Jadi ini nanti seperti yang hari ini ya, jadi teman-teman bisa presentasi, lalu nanti ada pertanyaan, lalu di situ ada fokus ya dari teman-teman, dan sekarang mungkin kita akan lebih banyak membuat video-video empirik ya. Nah ini yang paling penting bagi kita ya, apalagi sekarang di era pandemi ini kan sangat cocok mata kuliah ini ya, sangat relevan ya tentang ekonomi pembangunan ya. Di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi. Nah, ini menarik. Nah, sekarang saatnya lah kita untuk berperan kan gitu ya. Jadi mahasiswa ini juga harus berperan pada proses pembangunan dengan memberikan analisis data-data empirik di masyarakat. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan dari yang lain, teman-teman yang lain? Ini nanti ada klik jam berapa? 10, Bapak. Hah? Jam 10, Pak. 10, Pak. Jam 10. Berarti ini bisa dilanjutkan lagi siapa? Yang kedua siapa? Ini kan belum jam 10 ya. Silakan siapa? Yang mau presentasi. Mau Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Oke, boleh Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini buku yang saya dapatkan itu Ekonomi Pembangunan karya Lincoln Arshad. Bukunya seperti ini. Di video saya sudah mereview di bab 1, di mana yang saya paparkan itu ada 4 poin di dalamnya, poin-poin dasar untuk di awal sebagai pendahuluan. Yang pertama itu adanya perkembangan perhatian terhadap evolusi fokus ekonomi pembangunan. Yang ketiga itu adalah cakupan atau batasan dari ekonomi pembangunan itu sendiri. Yang keempat itu adanya perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, poin 1 di situ memaparkan bahwa apa saja yang dapat diperhatikan terhadap adanya pembangunan ekonomi ini. Saya mengambil garis besar 3 poin sebelum Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua itu berakhir, ada 3 faktor yang mempengaruhi adanya perhatian negara-negara untuk melakukan perkembangan ekonomi. Yang pertama, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, negara-negara sedang berkembang itu masih merupakan negara jajahan. Yang kedua, kurangnya usaha atau perhatian dari para pemimpin masyarakat negara berkembang untuk membahas atau memecahkan masalah dari pembangunan ekonomi ini. Yang ketiga, itu adanya dari kalangan ekonom sendiri bahwa masih kurangnya penelitian atau analisis terkait masalah-masalah yang terjadi pada pembangunan ekonomi. Nah, setelah itu pasca Perang Dunia Kedua berakhir, perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi ini berkembang pesat, dipengaruhi oleh 2 faktor besar. Yang pertama yaitu berkembangnya cita-cita negara baru atau negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Yang kedua yaitu berkembangnya perhatian atau intervensi dari negara maju terhadap usaha pembangunan terhadap negara yang sedang berkembang, khususnya di bidang pembangunan ekonomi. Nah, untuk poin kedua, itu adanya evolusi fokus dari ekonomi pembangunan. Evolusi ini dalam buku ini menggambarkan bahwa adanya fokus dari pembangunan ekonomi yang dikaji di dalam buku yang diutamakan oleh Lincoln Arshad ini itu berawal dari masa ke masa, dimulai dari akhir dekade 1960-an sampai awal 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi, artinya mengalami pendefinisian ulang atau pembaharuan dari konsep pembangunan ekonomi. Yang semulanya tujuan utama dari pembangunan ekonomi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai yang tinggi. Namun pasca pada akhir tahun 1970-an beralih muara ke bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan yang semulanya dari sasaran utama mereka adalah untuk mendapatkan aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi beralih ke mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Lalu perubahan yang paling mendasar dapat kita lihat yang dipaparkan oleh buku ini pada awal 1970-an sampai 1980-an, di sini dikenal dengan era kebangkitan ekonomi neoklasik. Fokus mereka ditekankan pada analisis keberagaman negara sedang berkembang dan pengidentifikasian faktor penyebab mengapa terjadinya perbedaan tingkat kinerja dari setiap negara. Nah, itulah yang menjadi fokus kajian dari ekonomi pembangunan. Lalu di sini juga kita bisa mengetahui apa saja cakupan bahasan dalam ekonomi pembangunan. Nah, sebelum kita masuk ke cakupannya, kita lihat atau kita soroti dulu masalah apa saja sih yang disoroti oleh pembangunan ekonomi. Pertama, di antaranya yaitu mengenai masalah utama dalam ekonomi pembangunan
antaranya masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pembentukan modal, tingkat tabungan domestik, transformasi struktural, dan bantuan dari luar negeri. Nah, pada hakikatnya pembahasan ekonomi pembangunan dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pembahasan tentang pembangunan ekonomi baik secara deskriptif maupun analitis. Yang kedua itu tentang pembahasan berbagai pilihan orientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Artinya kenapa sedikit ini bersangkut paut dengan yang dijelaskan oleh Mbak Maria tadi, bahwa ekonomi tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah setempat. Lalu poin yang keempat, konsep dari pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Di sini ia menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP, Gross National Product, di suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan itu berskala kecil atau besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak. Nah, secara umumnya, di sini istilah pertumbuhan ataupun perkembangan itu sering digunakan terhadap karakteristik negaranya. Pertumbuhan ekonomi itu biasanya sering melekat pada negara-negara maju. Sedangkan perkembangan ekonomi itu sering dikenal istilah berada pada negara yang sedang berkembang. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari membaca bab 1 ini, bahwa ekonomi pembangunan itu adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang, dan bagaimana kita memberikan landasan serta strategi untuk mengatasi masalah-masalah dan dapat membangun ekonominya secara cepat dan berkelanjutan. Sekian, Pak. Ya, baik. Terima kasih yang disampaikan oleh Mbak Dian. Lalu kita coba dari respon dari teman-teman yang lain ya. Seperti yang tadi yang di bagian Mbak Maria tadi. Oke, silakan teman-teman. Ini ada presentasi dari Mbak Dian. Tadi sudah, ini kelanjutan dari Mbak Dia Ayu tadi ya, yang menjelaskan tentang soal pembangunan dan pertumbuhan. Nah, oke, silakan. Iya, saya izin bertanya Pak. Mbak Dian izin bertanya ya. Ya, silakan Mbak Dia. Tadi statement di buku itu ya yang sudah Mbak Dian paparkan itu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan negara maju, gitu ya. Kalau perkembangan ekonomi itu kaitannya dengan negara berkembang. Nah, kenapa begitu, Mbak? Apa perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi? Terima kasih. Oke, baik Mbak Dia. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya coba paparkan dari hasil bacaan yang saya dapat dari buku ini. Perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan. Nah, di sini di buku ini menjelaskan bahwa kata pertumbuhan itu dia melihat dari segi perkembangan naik atau turunnya suatu pendapatan dalam satu negara. Karena pertumbuhan itu tidak lepas dari per kapita pendapatan suatu negara. Kenapa dikaitkan dengan negara maju? Di sini dia melihat ininya dari GDP dan GNP-nya, Gross National Product dan Gross Domestic Product-nya. Kalau kita bandingkan dengan negara berkembang, untuk negara maju, GNP dan GDP-nya itu selalu mengarah ke peningkatan. Sedangkan di negara berkembang, dia masih berusaha bagaimana caranya untuk
menuju GDP dan GNP yang berlaku secara internasional. Nah, mengapa perkembangan ekonomi itu berkaitan dengan negara berkembang? Salah satunya kita masih adanya kerjasama terhadap negara maju, salah satunya di bidang misalnya perusahaan, baik domestik ataupun secara nasional. Berkaitan juga dengan Mbak Maria tadi, masih banyak di negara kita. Satunya Indonesia itu negara yang bisa dikatakan berkembang akan menuju negara maju, tapi belum dikatakan negara maju. Itu salah satunya kita masih masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Masih bagaimana sih pemerintah itu untuk agar menjadi produktif, maka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dia dengan pembangunan ekonomi, belum pertumbuhan. Seperti itu, Mbak, menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih, Mbak Dian. Iya, Mbak. Bismillah. Lagi ikut juga. Semangat ya. Silakan bertanya yang mau bertanya. Izin bertanya, Mbak Dian. Oke, silakan. Iya, Mbak Tri. Tadi kan itu Mbak, ada yang awalnya kan fokusnya ke pertumbuhan ekonomi, terus kemudian beralih ke mengurangi kemiskinan dan ketimpangan itu ya Mbak. Kalau menurut Mbak Dian itu yang seharusnya menjadi fokus awal dari pembangunan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi dulu atau kemiskinan dan ketimpangan dulu? Makasih Mbak Dian. Oke, Mbak Tri. Baik, langsung saya jawab. Terkait pertanyaan Mbak Tri, apakah pertumbuhan dulu atau perkembangan gitu ya, Mbak? Nah, kalau menurut jawaban saya setuju dengan apa yang dipaparkan buku ini, bahwa dia lebih mengutamakan pengembangan dulu dibandingkan pertumbuhan. Nah, itu juga dilandasi dengan dalam tanda kutip maksudnya gitu, Mbak. Tergantung dengan situasi dari atau keadaan satu negara. Jika negara itu bersifat negara maju, maka negaranya akan mengutamakan pertumbuhan dibandingkan pengembangan. Sedangkan jika negaranya masih negara berkembang, maka dia akan lebih mengutamakan pengembangan pembangunan dibandingkan pertumbuhan. Kenapa seperti itu? Pengembangan, salah satunya yang dipaparkan tadi, ekonomi ini dari bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, beralih ke mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Nah, di sini letak inti atau benang merahnya, kenapa negara berkembang itu lebih mengutamakan pengembangan pembangunan ekonomi, bahwa mereka harus meningkatkan derajat atau mengatasi masalah-masalah yang dari bawah dulu baru naik ke atas tingkatnya ke pertumbuhan ekonomi, seperti itu, Mbak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Halo. Jadi pertumbuhan dulu. Iya, Mbak Dian. Kalau saya jawabnya itu disesuaikan dengan konteks negara atau keadaan negaranya, Mbak. Jika negaranya itu maju, maka negaranya akan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Alasannya apa? Biar pendapatan per kapitanya setiap tahun meningkat. Sedangkan mengapa kalau di negara maju, mengapa perkembangan ekonomi yang lebih diutamakan? Karena mereka harus mengatasi masalah-masalah perekonomian di negaranya dulu
baru ke pertumbuhannya. Seperti yang kita contohkan tadi, bagaimana negara itu meningkatkan atau mengatasi angka kemiskinan dan ketimpangan di dalam negaranya. Begitu menurut saya, Mbak. Oke, makasih Mbak Dian. Oke, Mbak Tri. Oke, silakan lagi. Siapa yang mau tanya? Tapi Mbak Dian paham ya tentang GNP sama GDP itu ya? Sedikit insya Allah paham, Pak. Karena mempelajari ekonomi lebih dalam. Saya bukan background ekonomi, tapi insya Allah mencoba memahaminya. Iya, jadi memang kita kan dari ilmu sosial dan memang perlu ilmu sosial itu memahami ya. Makanya kenapa kita diberi ekonomi pembangunan itu kayak tadi ini sudah ada banyak istilah ya. Tadi ada pertumbuhan, ada apa pembangunan, lalu ada perkembangan kan ya. Jadi pertumbuhan tadi kan kata Mbak Dian kan lebih cocok untuk negara maju ya karena memang GDP sama GNP-nya kan memang tinggi ya. Jadi apa itu ya. Sekarang sementara yang di negara berkembang ini kan masih dalam tahap menuju malah ya, menuju GNP sama GDP ya. Nah, mungkin untuk Mbak Dian ini mungkin teman-teman coba nanti Mbak Dian ya membuat video lagi ya tentang itu ya biar memang ini ya. Jadi apa? Ini kan makanya kan kita ilmu sosial diberi ekonomi pembangunan supaya kita paham ya. Ya jadi memang tidak mudah ya memahami istilah-istilah tadi ya, ada GNP sama GDP itu ya. Lalu pengukurannya seperti apa ya? Apa Mbak Dian mau ya membuat video lagi itu ya tentang itu ya? Oke, siap, Nah, Pak. itu menarik gitu ya istilahnya. Misalnya gini nanti, misalnya gini Mbak Dian ya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonominya itu 6 gitu ya misalnya. Itu maksudnya apa kan gitu ya? Nanti tolong dijelaskan ya. Nah, ini penting karena apa? Karena yang mengetahui itu hanya orang-orang ekonom ya, istilahnya ya. Karena masyarakat ini kan nggak paham ya istilah, masyarakat luas nggak begitu paham apa itu GDP, apa itu GNP, lalu kenapa, apa sih ekonomi ini pertumbuhannya kok misalnya 4%, 6%, targetnya pemerintah 6%, tapi dalam kenyataannya kok 5% misalnya. Nah itu kita itu perlu apa? Perlu mengetahui, memang perlu mengetahui seperti itu. Sehingga itu ya. Jadi tadi kan kalau yang dari Mbak Maria tadi kan bisa membuat video-video yang empiris ya. Nah nanti Mbak Dian ini kayaknya bisa juga membuat video tadi itu GNP, GDP. Nah lalu tadi saya kira kok ada yang mungkin yang disinggung oleh Mbak Dian ini kesenjangan ya. Tadi kan bicara tentang kesenjangan juga ya. Iya, Pak. Kesenjangan, ketimpangan, dan kemiskinan. Kesenjangan, ketimpangan, dan kemiskinan. Nah, ini Mbak Dian kan tinggal di mana ini ya? Di Padang ya? Iya, Pak. Tapi 1 minggu ini udah di Surabaya. Oh, sekarang di Surabaya? Iya, baru 1 minggu, Pak. Baru. Apa? Ngekos di Surabaya? Iya, Pak. Oke. Berarti nanti selama semester ini di Surabaya? Insya Allah, Pak. Nah, tapi jika ada penelitian ke kampung atau yang berkaitan dengan orang kampung, insya Allah bisa dilaksanakan secara online, Pak. Oke, bagus. Enggak apa kamu di Surabaya biar karena kamu kan kuliah di Unesa, kalau nggak tahu Unesa kan enggak. Iya sih, Pak. Ya, pengen bagus, nginjak Surabaya, lihat kampus sendiri gimana gitu. Nah, Cuman sampai sekarang belum pernah kampus juga. Belum pernah ke kampus? Belum, Pak. Oke. Masih stay di kos. Oke. Jadi nanti apa? Memang perlu ya. Jadi ini bagus ya Mbak Dian ini ya. Jadi dari Padang ke sini, karena kalau online terus kan juga nggak enak ya istilahnya. Ya, oke. Nah, mungkin nanti misalnya Mbak Dian tadi bisa membuat video tentang itu, atau juga bisa tentang kesenjangan. Nanti apa?
kesenjangan ini, ketimpangan ya, ketimpangan ini bisa ketimpangan digital ya, misalnya akses internet yang tidak sama ya, itu juga bisa ya, bisa bisa online aja nanti mewawancarai ya, tidak, jangan ke sana ya, jangan pulang lagi ya, kamu usahakan di sini ya. Online ya. insya Allah bisa Pak. Oke, online, oke, bagus. Jadi bisa membuat tentang ketimpangan atau apa ya, atau kesenjangan digital misalnya juga boleh. Kesenjangan digital itu kan juga termasuk ketimpangan ya, akses internet. Nah ini teman-teman kan mengalami kesenjangan digital ya, misalnya banyak aksesnya yang terkendala ini ya, banyak yang terkendala. Iya, salah satunya di Sumatera masih ada satu daerah yang tergolong 3T, Pak. Oh 3T ya? Iya. Tertinggal, terluar. Namanya Solok Selatan. Kabupatennya yang kabupaten. Itu apa? Tadi apa? Kategori apa tadi itu Mbak Dian? Oh itu fokus kajiannya Pak. Oh fokus kajiannya. Dari yang awalnya kajiannya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, beralih ke bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oke. Ini sudah jam berapa ini? Sudah hampir 9:30, Pak. 9:30. Oke, silakan. Siapa yang mau merespon lagi ke Mbak Dian? Ini baru 2 orang itu yang merespon. Mbak Trisuci sama Mbak Dia aja ya. Mbak Maria itu mana tadi setelah presentasinya? Apa nggak ada respon ke Mbak Dian? Ini Nur Ajatut mana orangnya? Mbak Nur? Nggak ada ya? Nggak. Yang tidak masuk hari ini siapa itu ya? Pak Theo sama Mas Theo sama ini malah apa PJ-nya nggak masuk kayaknya ya? PJ-nya nggak masuk. Sama Mbak Nur Azatul, mana Mbak Nur Azatul? Tadi ada Pak Mbak Elsa. Iya, hanya ada ininya. Hah? Oh, sekarang sudah live ya. Nggak ada lagi diskusi ke Mbak Dian, Mbak Tri, atau Mbak Dia. Saya cukup dulu. Bapak mohon maaf, ini saya matikan biar lebih ringan, Pak. Biar enggak ini apa putus-putus. Ini videonya saya matikan soalnya biar enggak putus-putus, biar lebih ringan. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang presentasi juga apa-apa. Yang presentasi. Kalau nggak ada ini, jadi nanti gini ya, seperti Mbak teman-teman banyak video ya, supaya membantu masyarakat juga ya tentang bagaimana mengatasi pandemi ini ya, istilahnya kesulitan-kesulitan ekonomi ya. Misalnya tadi itu sebenarnya saya berharap pada Mbak Maria tadi ya, banyak video harusnya ya. Jadi tentang apa betul bahwa masyarakat miskin itu tidak produktif ya. Nah itu perlu ya misalnya. Ataukah ya emang apa betul nggak produktif? Kalaupun toh nggak produktif itu kenapa ya kan gitu ya. Ini kan di era digital ya, di era bagaimanapun orang sekarang ini kan tergantung kreativitas ya, tergantung produktivitas dan kreativitas. Nah itu. Tapi yang biasanya yang masyarakat kita kan mengalami mental block gitu ya. Mental block itu semacam ya istilahnya putus asa ya, pesimis atau fatalistik ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan Bapak. berarti halo. Halo. Iya Mbak Tri siapa? Kalau yang mau nanya, kalau yang dikatakan produktif menyumbang ke pembangunan ekonomi itu kayak gimana sih Pak? Kalau dikatakan kan tadi orang miskin nggak bisa sumbangan ke pembangunan ekonomi kayak gitu. Oh, yang produktif ya, itu ya.
sebenarnya kan produktif ini kan macam-macam ya. Misalnya di sektor pertanian itu kan harus produktif ya. Misalnya kadang-kadang kan gini, sebenarnya yang menyumbang ekonomi kita ini apa? Misalnya sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini apa sebenarnya, produk apa kan gitu ya. Misalnya kadang-kadang gini ya, mungkin ada anggapan bahwa masyarakat kita itu nggak produktif itu karena yang ditanam itu hampir sama ya. Yang ditanam itu hampir sama, lalu yang dari tahun per tahun dan sama-sama semua. Misalnya ya sekarang kan panen buah naga ya. Iya, panen buah naga. Sehingga sekarang buah naga itu jatuh harganya ya. Buah naga itu jatuh harganya karena orang banyak yang nanam yang sama, tetapi yang jadi problem adalah buah naga itu kenapa kok enggak hanya istilahnya ditanam lalu berbuah lalu dijual begitu saja. Nah, misalnya memberi nilai lebih dari buah naga itu adalah termasuk bagian dari produktif ya. Misalnya mau di apa, ini buah naga ini di jus atau apa lalu dipasarkan kan gitu ya. Jadi produktif ini tidak hanya sekedar produktif dalam arti material, produk maksudnya buah naganya, tapi juga dituntut untuk kreatif juga ya. Kreatif misalnya, produktif ini ada kreativitas juga, ada nilai tambah di situ ya. Nah di situ ya. Jadi memang ada beberapa kajian kenapa masyarakat kita itu nggak produktif karena memang ada ketakutan ya. Ketakutan itu misalnya kalau dia misalnya menanam sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya itu dia khawatir bahwa malah terjadi kegagalan kan gitu ya. Nah itu adalah mental block ya, takut kegagalan gitu ya. Sehingga akhirnya justru malah membebani diri sendiri ketika semua orang itu menanam hal yang sama, semua orang itu membuat satu usaha yang sama, kegiatan yang sama, akhirnya jadi harga jatuh itu ya. Itu mungkin Mbak Trisiti ya. Jadi ini Pak. Berarti Pak, saya penasaran sih, kalau misalnya kan masyarakat miskin juga punya usaha untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu Pak ya. Yeah. Jadi mereka itu melakukan kan pasti banyak pekerjaan yang mereka lakukan kayak gitu. Terus kemudian mereka itu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya mereka bertani itu berarti nggak termasuk memberikan kontribusi atau produktivitas buat meningkatkan pembangunan ekonomi kayak gitu, Pak. Yang tadi Pak, yang pertanian ya? Iya, Mbak Trisiti. Coba diulangi pertanyaannya Mbak Trisiti ya. Agak tersendat tadi ada pas itu. Kan setiap itu kan masyarakat miskin misalnya, kan mereka juga punya tanggungan misalnya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya kayak gitu. Kan mereka juga melakukan banyak pekerjaan misalnya salah satunya kan mereka juga bertani kayak gitu Pak ya. Kemudian kalau bertani itu apa nggak dikatakan sebagai salah satu yang dapat menyumbang pembangunan mereka atau harus yang kreatif atau maksudnya harus memiliki nilai guna tinggi seperti yang Bapak katakan tadi kayak gitu Pak. Oh iya. Jadi memang petani ini justru malah ujung tombak di negara berkembang ya, sehingga katakanlah kita ini misalnya gini, ini kan negara-negara yang mungkin Eropa agak kesulitan ya masalah pangan gitu ya. Nah kita itu termasuk bagus ya, termasuk bagus karena mungkin sektor industri agak jeblok ya di era pandemi ini ya. Mau ekspor juga sulit kan gitu ya. Nah sektor pertanian inilah sebenarnya yang menopang kita. Nah sebenarnya justru malah sektor pertanian ini menjadi indikator pembangunan Mbak Trisiti ya. Nah, cuma misalnya misalnya dikatakan itu adalah misalnya ada mental block di petani itu yang nggak mau nggak mau mencoba untuk berkreasi misalnya di beberapa daerah misalnya 1 tahun itu tanam padi terus ya 1 tahun tanam padi. Nah, ketika nanti itu semua nanam padi harganya jatuh ya, semua nanam padi harganya jatuh. Padahal
ada petani-petani yang kreatif, yang produktif itu misalnya dia malah memilih jagung manis misalnya. Nah, jagung manis ini malah lebih bagus, harganya lebih bagus. Nah, gitu ya. Nah, sekarang misalnya semua petani misalnya menanam buah naga. Akhirnya buah naga kan harganya jatuh ya, sekitar 6 ribuan atau berapa itu ya. Nah, itu ya. Nah, itu sehingga itu termasuk mental block ya, mental block. Mental block itu harusnya petani ini kadang-kala gini ya, lebih menguntungkan mana antara tanam sayur dengan tanam padi ya, mungkin. Tapi kadang-kala petani lebih milih tanam padi ya, padahal tanam sayur itu lebih menguntungkan karena panennya hampir tiap hari, misalnya dalam jangka beberapa minggu gitu. Nah, tetapi disitulah mental block ya. Mental block itu yang membuat tidak produktif misalnya. Atau gini, maksudnya produktif itu alangkah bagusnya misalnya yang ditanam itu adalah tanaman ekspor ya, sehingga ketika tanaman ekspor itu maka nilai tambahnya tinggi, nilai jualnya tinggi dan kemungkinan tidak merugi ya kalau nilai ekspor itu ya. Nah, jadi memang petani itu betul diakui sebagai tulang punggung pembangunan atau di negara-negara berkembang. Justru malah negara berkembang itu tidak kolab, tidak jatuh, krisis ketika di tengah krisis global itu karena dia disokong oleh pembangunan ekonomi. Tetapi yang menjadi problem adalah mungkin di kreativitasnya aja misalnya. Menurut saya yang perlu istilahnya ditingkatkan lagi. Misalnya, kalau dalam teori pertanian sendiri misalnya gini, ketika suatu lahan itu ditanam padi terus kan juga ya kurang produktif Mbak Trisuci ya. Misalnya 1 tahun itu tanam padi 3 kali, ya, istilahnya kasihan juga tanahnya kan ya. Apalagi misalnya diselang-seling misalnya padi lalu ditanami jagung atau semacam misalnya kacang. Nah itu nanti pada berikutnya akan menambah produktivitas pertanian sehingga nanti pertaniannya akan lebih berkualitas gitu. Tapi kalau istilahnya tanah itu akan jenuh ya, misalnya padi terus gitu. Nah ini yang jadi problem. Maksudnya itu ya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang berarti yang belum presentasi besok ya? Besok, maksudnya minggu depan ya? Iya Pak. Bapak, mohon izin bertanya. Minggu depan presentasinya sesuai sama bab bukunya atau seperti apa Pak? Ya ini kan ini kan, coba ya, teman-teman nanti mengunggah sendiri ya ininya ya, mengunggah sendiri videonya ya. Terus minggu depan itu bisa presentasi misalnya 2 video ya. Misalnya hari ini kan diunggah, misalnya Mbak Dia kan mengunggah video hari ini. Terus minggu depan mengunggah lagi, berarti bisa presentasinya itu bisa 2 video itu dipresentasikan ya. Sehingga mungkin agak lebih panjang presentasinya karena 2 video dipresentasikan. Kalau sekarang kan misalnya tadi kan Mbak Dian sama Mbak Maria kan 1 video ya. 1 video. Nah, supaya presentasinya itu lebih singkat dan pertanyaan-pertanyaannya itu bisa dikomentarkan dulu di video itu ya, sehingga nanti kita akan coba istilahnya presentasi di Zoom ini lebih efektif ya. Misalnya nanti Mbak Dia kan punya 2 video ya. Hari ini kan belum dipresentasikan. Belum minggu depan kan. Nah, akhirnya minggu depan misalnya Mbak Dia itu presentasi. Nah, Mbak Dia presentasi itu kan berarti kan 2 video ya. 2 video istilahnya. Nah, 2 video ini Mbak Dia kan nanti kan misalnya di-share aja di Zoom ini. Lalu karena masing-masing kan sudah istilahnya melihat video itu, sehingga misalnya penjelasannya lebih ringkas dan mungkin membahas malah pertanyaan yang diajukan. Misalnya Mbak Dia Ayu unggah 2 video, lalu nanti Mbak Trisuci bertanya di bawahnya itu. Nah, Mbak Dian kan misalnya sudah menjawab juga boleh di situ, menjawab di situ, sehingga Zoom ini hanya sekedar klarifikasi aja bisa, hanya sekedar laporan lah istilahnya ya, laporan istilahnya. Kalau kelas di YouTube-nya itu sudah berjalan ya.
Ya, kalau kelasnya di YouTube-nya berjalan kan enak. Jadi video diunggah, lalu ada komentar-komentar, ada diskusi lebih lanjut, sehingga nanti ini di sini hanya klarifikasi saja. Bagaimana? Mbak Dayu. Bapak. Berarti Ya. kalau saya kan belum itu Pak, teorinya kan yang belum presentasi kan, review bukunya bab 1 kan belum dipresentasikan. Berarti kalau minggu depan saya buat video bebas ya Pak, kalau mau lanjut materi lagi itu bebas ya? Bebas ya. Oke. Tapi tadi Mbak yang sudah presentasi tadi Mbak Maria tadi itu misalnya mengunggah video-video yang empiris itu saya lebih suka ya. Jadi itu nanti. Jadi kita bisa melihat itu seperti apa sih masyarakat itu sehingga ilmu ini tidak hanya sekedar teori tapi kita praktekkan. Kadang-kala di masyarakat itu agar teman-teman itu tidak terjebak ya. Terjebak itu misalnya mengatakan masyarakat tidak produktif, ternyata produktif gitu ya. Misalnya kan itu. Nah, misalnya dulu yang pernah saya katakan tadi, orang Belanda mengatakan bahwa petani di Indonesia itu malas-malas kan gitu ya. Bukti malasnya apa? Orang Belanda mengatakan, oh ya di sawah itu kan dibuat gubuk ya, dibuat gubuk, pagi-pagi berangkat ke sawah, lalu bawa makanan, setelah makan lalu tidur kan ya di gubuk itu ya. itu kan kesaksiannya orang Belanda. Lalu tidur di gubuk, lalu sorenya pulang kan gitu ya. Sore pulang, itu di depan rumah kan ada apa itu ya? Ada kayak dipan ya, dipan malas itu ya istilahnya, enak untuk cangkuran itu loh di depan rumah ya. Sehingga nanti setelah dari sawah pulang lagi makan, lalu dia tidur di depan rumah itu kan ya, nyantai-nyantai. Sehingga dikatakan bahwa masyarakat ini adalah pemalas kan gitu ya. Nah, mungkin saya nggak tahu ya apakah itu pemalas ya, karena apa? Oke lah, misalnya masyarakat itu kan ada problem tanah ya, tanah yang sangat sedikit ya, tanahnya mungkin tidak begitu luas sehingga mereka ke sawah. Memang pagi ke sawah itu, tapi apa yang dikerjakan itu kan mungkin sudah dikerjakan berikutnya sehingga mungkin hanya tinggal di sawah itu duduk-duduk atau hanya menunggu, istilahnya menunggu ya, menunggu panen ya istilahnya ya mungkin ya. Tapi itu gimana sebagai pemalas? Apakah betul itu pemalas? Nah, mungkin bisa jadi enggak ya. Nah, ini makanya tergantung pada kita menggali ya, kita menggali. Makanya kan kita perlu menggali informasi yang ke masyarakat untuk klarifikasi. Apakah betul tadi yang dikatakan bahwa masyarakat itu kurang produktif? Ternyata produktif. Hanya saja misalnya ada kesulitan misalnya dalam hal pemasaran, kesulitan dalam hal apa misalnya. Tetapi yang jelas seringkali memang masyarakat itu mengalami mental block ya. Mental block itu apalagi di tengah ekonomi yang subsisten ya. Di ekonomi subsisten itu memang masyarakat cenderung ketakutan untuk kreativitas itu ketakutan ya. Untuk menjajal hal yang baru itu ketakutan. Jangan-jangan kan gitu ya. Misalnya semua masyarakat menanam padi. Kalau dia misalnya menanam lombok, wah khawatir nanti kan kok sendiri-sendiri, kok beda sendiri. Berarti nanti kalau gagal saya gagal sendiri ya. Kalau misalnya gagal bersama kan, nah ada kayak oh ya saya gagal, yang lain juga gagal. Jadi merasa ada temannya kan kegagalannya. Kegagalan itu kalau ada temannya kan lebih puas ya ketimbang kegagalan sendiri ya. Nah, tetapi itu kan mental block ya. Itu dalam masyarakat yang subsisten. Nah, itu istilahnya kalau mau kalkulasi, oh masyarakat tanam padi, saya coba tanam jagung manis misalnya. Oh masyarakat tanam jagung, saya coba tanam sayur misalnya. Nah, itu yang dibutuhkan. Tapi memang sudah ada studi sih mengatakan kenapa masyarakat tidak melakukan itu ya karena dia subsisten, takut kegagalan dan takut gagal sendiri ya dalam bahasanya itu ya. Nah, tetapi kan yang menjadi problem adalah ketika yang ditanam itu semua sama, kan akhirnya harganya kan akhirnya menjadi turun kan ya. Harganya akan turun ketika yang ditanam itu sama. Nah, itu. Oke, jadi kita berharap kelas ini bagus ya. Ini permulaan pertemuan yang kedua sudah bagus.
Nah, akan ditingkatkan lagi dengan banyak memberikan video-video empiris sehingga kita bisa mempelajari masyarakat dan juga mempelajari buku-buku ya. Jadi belajar di buku dan belajar di masyarakat itu hal yang paling mendasar, yang paling penting utama. Karena kita juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Kan gitu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri. Cukup Pak kalau dari saya. Terima kasih Pak. Oke, cukup. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang luar biasa. Semoga bisa ditingkatkan ke minggu ketiga. Dan terima kasih saya sampaikan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Teman-teman bisa live.